Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas lagi yaitu IPO yang kedua. Malam ini kita bahas langsung ya. Nanti yang Kentir dan Zata besok. Kentir besok Kentir. Nah, tadi kita bahas Nine, terus sekarang bahas KDTN. Nah, untuk KDTN itu adalah PT Puri Sentul Permai, ini perusahaan atau bisa dibilang emiten hotel seperti itu ya, yang baru-baru IPO kemarin yaitu SWID Suite ya. Di sini untuk sektornya adalah consumer cyclicals ya, untuk periodenya book building tanggal 20 Oktober sampai tanggal 26. Nah, harganya 140 sampai 160 guys ya. Jadi ini oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pemberitahuan bahwa sekarang grup STS buka lagi guys, grup STS Diskusi dan Rekomendasi sesi 15. Nah, untuk saat ini masih di sesi 14 sampai tanggal 31 Oktober. Nah, untuk yang sesi 15 itu di bulan depan tanggal 1 sampai tanggal 30 November. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapat stock pick saham harian BSJP, scalping atau swing, Mas Bro bisa gabung ke STS 15. Japri saja langsung, kontaknya semua ada di deskripsi dan donasi hanya 100.000. Ya, bagi teman-teman yang masih belum jelas tentang grup ini, Mas Pur bisa lihat videonya di pin di atas. Ya, lihat dulu atau langsung japri saya aja buat tanya-tanya. Nah, kita lanjut ke videonya guys. Ada yang menarik di sini yaitu dari KDTN adalah saham ini membagikan waran. Jadi bagi teman-teman yang beli saham nanti dapat 5 saham KDTN, Mas Bro akan dapat 1 waran. Jadi warannya 5:1 guys. Dan yang menarik kedua adalah emiten ini adalah istilahnya itu anak usaha ya, anak usaha dari emiten yang udah ada di bursa yaitu CSIS. Itu perusahaan properti. Ya mungkin ada hubungannya ya, mungkin CSIS membangun hotel. Yang bangun hotelnya ini mungkin CSIS seperti itu guys. Oke ya, itu intronya. Nah, kita langsung aja masuk ke prospektusnya tentunya. Nah, kita lihat di sini penjamin emisinya sama kayak Nine yaitu Victoria, dan Victoria itu bagus guys kalau dia nge-IPO-in. Nah, kita lihat yang pertama dulu adalah saham dari Boba ya, ini yang sendiri aja. Boba. Nah, sini Boba juga ARA 2 kali. Nah, kita lihat dari selanjutnya adalah SNLK. Nah, mungkin Victoria ini suka banget sama saham-saham hotel kan. Dia udah nge-IPO-in 2 ya. Yang ini SNLK ya, ARA berjilid-jilid guys, ngeri guys. 1 2 3 kali 4 kali ARA di bawah ARB sekali tapi langsung digas naik ke 1.500. Jadi ngeri banget nih di SNLK. Victoria di SNLK ngeri banget ya, ngasih cuan gede banget di para retail kan, seperti Ibu Hunter. Nah, mungkin aja mau jadi seperti ini, maybe yes dan maybe no guys ya. Kayaknya kalau mungkin UE-nya sama, sektor yang sama gitu kan, terus dia ngulangin lagi ya, mungkin aja sejarah kan berulang. Siapa tahu nanti jadi 1000 nih si KDTN kan ya. Mas Bro ya ikut aja lah, kalau saya sih udah ikut aja. Kalau saya ini ikut guys, kalau saya nih ya, karena dapat waran kan, itu yang utama guys. Oke ya, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah apa nih? Vici ya, Vici kita lihat. Udah malam guys, udah mau jam 9 ya. Nah, ini kita lihat Vici ya, ini agak lelet nih. Vici ini juga arah lama kok, arah berjilid-jilid juga nih si Vici guys. Nah, lihat 1 2 3 4 5 kali 6 kali arah guys. Luar biasa. Nah, Victoria Securities itu memang oke ya kalau dia sendiri nge-IPO-in. Nah, langsung kita lihat nomor 15 guys. 15. Nah, ini adalah pemegang sahamnya. Itu PT Dutra Sakti, PT Intan Perdana, dan yang perlu digarisbawahi ini adalah ini ya, PT Cahaya Sakti Investido Sukses atau CSIS. Nah, CSIS ini punya 30% saham di KDTN. Nah, kalau kita lihat dari CSIS Mas Bro, itu dia fundamentalnya nggak terlalu buruk juga ya. Cuman dia itu agak sedikit nggak liquid ya, nggak rame sih sahamnya. Tapi saya yakin nanti kalau KDTN IPO dia juga akan rame. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya itu nanti dapat jatah KDTN cuman sedikit, Mas Bro bisa HK CSIS juga. Biasanya kalau dia anaknya itu listing, induknya biasanya nah gitu ya, istilahnya itu bergejolak lah, nggak tahu bergejolaknya turun atau naik, tapi biasanya naik seperti itu guys. Oke ya, CSIS juga ini masih murah guys, CSIS lihat tuh, juga murah tuh, 0,3 PBV
ROE-nya memang ya ini profitnya tipis sih, cuman masih murah PBV-nya doang. Oke ya, kita langsung ke bagian ini masyarakat 20% guys. Nanti masyarakat 20% dan di sini ada warannya ya. Gini ya, setiap bla 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 bla. Setiap 5 saham baru dari hasil penaruhan umum melekat 1 saham dengan harga pelaksanaan 180. Jadi ini harusnya akan ke 200 lah nanti sih. Karena udah tebus warnanya di 180. Ya enggak, udah matok. Biasanya kalau yang udah matok kayak gini biasanya naik pas waktu IPO itu naiklah melebihi harga patokannya. Ya walaupun nanti terus turun lagi ya biasanya Mas Bro, ini biasanya aja ya. Saya ngomong biasanya. Itu saham yang udah ada waran ya, terus udah matok harganya, itu biasanya saat dia listing IPO itu akan ngelebihi dari harga patokan warannya. Seperti itu. Nah, nanti tapi ya bisa aja habis itu turun dulu. Nanti baru sekitar berapa tahun lagi setelah warannya maturity baru diangkat seperti itu. Mungkinnya seperti itu guys. Biasanya seperti itu. Kuas pun seperti itu dulu ya. Kuas pun seperti itu. Dia waktu IPO harga waran, pas waktu listing beberapa hari ngelebihi harga waran walaupun udah habis sudah itu dibanting. Oke ya, terus kita langsung aja ke bagian aset nomor 18. Langsung scroll aja guys. Nah ini aset, ini guys. Nah ini ada ESA, ini ada kalau udah ada istilahnya warannya udah ditebus ya, udah direalisasikan seperti itu, masyarakatnya tinggal 16% ya. CSIS-nya jadi 22%. Ini ada MESOP dan ESA, ini buat karyawan guys. Oke Mas Bro, kita lanjut nomor 18 yaitu bagian aset. Kita lihat asetnya di sini. Kalau dari tahun 2019 itu masih ngerekam nggak sih? Masih ya. Tahun 2019 2019 nih terus tumbuh ya. Kita lihat di sini. Nah, turun dikit di tahun 2020 terus naik lagi tahun 2021. Kalau kita lihat di sini untuk asetnya tahun 2022 ya naik kan, guys. Nah, kita lihat dari equity-nya ya naik sih. Oke, equity-nya terus tumbuh, utangnya juga terus tumbuh. Ya gitulah guys. Jadi ya menurut saya sih masih agak wajar seperti ini guys, karena memang perusahaan hotel gitu ya, tahun 2020 kan memang pandemi seperti itu, orang juga malas kan ke hotel, orang pada di rumah ya ngapain nginep di hotel yang seperti itu. Oke, kita lihat dari laba rugi guys, laba ruginya. Kalau ini nggak kayak Nine guys, ini untung terus nih. Nah tahun 2019 tuh untungnya 3 miliaran nih, hampir 4 miliar, terus anjlok separuh tahun 2020. Nah ini wajar kalau di hotel tahun 2020 pandemi. Terus naik signifikan tahun 2021 nih guys. Nah ini bulan Desember ya. Naik signifikan 2021. Kalau kita lihat di sini memang tahun 2021 mungkin aja di akhir tahunnya itu udah orang istilahnya udah mulai beraktivitas seperti itu pada nginep di hotel. Nah, kalau kita lihat di sini tahun 2022-nya itu cuman nggak tahu nih, tahun 2022 kok malah turun gitu ya. 2021 bagus, tahun 2022-nya malah turun nih, tapi masih mending lah ya. Kalau kita lihat di sini Juni mungkin sekitar 2 sampai 3 miliar lah sampai akhir tahun 2022. Tapi malah turun guys. Jadi tahun 2021 dibanding tahun 2022 profit dari KDTN ini malah turun ya. Kita nggak tahu kenapa, karena juga informasinya nggak lengkapan kalau di prospektus. Oke, terus selanjutnya adalah profit nomor 19 guys. Udah ya profit. Terus ada dividen nomor 20. Nah, di sini dalam menjalankan usahanya bla bla ini ya, kemudian dividen sekitarnya personal berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 60% dari laba bersih personal mulai tahun buku 2022. Jadi istilahnya 2022. Jadi tahun 2023 guys. Jadi KDTN ini akan bagiin dividen tahun 2023 dan ini pasti bagiin. Kenapa? Karena ada profit di tahun 2022. Jadi pasti bagi dividen. Tapi Mas Bula di sini ya, ini adalah sebanyak-banyaknya. Paling banyak, nah, bisa aja baginya cuma 10%. Oke ya, semoga aja KDTN kayak EAST itu kan bagi dividennya setahun 3 kali ya. Mantap sekali ya, walaupun satu tapi
Keren banget EAST itu satu-satunya emiten hotel di bursa kita yang bagikan dividen saat ini. Tapi kalau nanti KDTN udah masuk ya ini jadi 2, EAS sama KDTN. Oke, nomor 169 guys, langsung ya. 169 di sini adalah jumlah karyawannya. Jumlah karyawan ternyata nggak terlalu banyak guys. Cuman 32 ya. Nih ya. 30-an lah dari tahun 2019, nggak naik-naik ya. Nggak naik-naik ya. Oke, seginilah jumlah karyawan. Dan paling banyak lulusan SMA tentunya. Oh, tapi udah tua-tua guys karyawannya guys. Ini yang terbanyak malah 31 sampai 40 tahun ya. Ya nggak tua sih 31 ya. Nah, ini yang 50 tahun lebih nggak ada guys. Udah pensiun nih mesti guys. Ini ya, karyawan yang lebih dari 50 tahun. Ini tahun 2019 masih 2022-nya udah pensiun. Wah, Pak udah pensiun ya, Pak. Udah pensiun. Terus di sini yang masih banyak adalah 50 tahunan, guys. Itu 11. Oke, nggak terlalu penting juga. Kita langsung nomor 185. Kita lihat. Kok sedikit ya karyawannya ya gitu, teman-teman. Nah, ini adalah hotelnya guys, itu Kedaton 8 Family Hotel. Ini seperti ini guys. Untuk penampakan dari hotelnya. Nah, ini kamar-kamarnya guys, ada suite room, executive deluxe. Mas Pur bisa lihat sendiri di sini. Terus untuk dalamnya seperti ini nih, eksekutif. Ya, wih, mantap sekali ya. Mau nginep di sini guys. Nah, besok-besok liburan lah ke sini ya. Beli sahamnya, terus ke sini guys. Terus ngomong sama resepsionisnya, saya itu pemilik sahamnya loh. Saya adalah pemilik perusahaan ini. Gitu aja sih ngomong, asal punya sahamnya. Walaupun satu lot, gaya aja gitu. Satu lot aja sombong loh ngomong jadi pemilik. Ya nggak apa-apa ya, walaupun satu lot kita adalah pemilik loh. Kan gitu kan. Nah, ini sewa kamar guys. Ini adalah pendapatannya dari sewa kamar nih guys. Nah, ini ternyata pendapatannya lumayan gede guys dari sewa kamar ya. Ya memang dia sewa kamar, hotel kan itu. Nah, ternyata ada pendapatan lain-lain dari makanan. Nah, jadi kalau nginep di sini kan ada makanan tuh, restoran atau pesen apa makanan, nah itu dari ternyata dari profit. Terus untuk lain-lainnya nggak tahu nih dari apa, memang dari tips. Kalau dari tips kan diambil karyawannya apa enggak ya? Atau dari parkir mungkin guys. Lain-lainnya dari parkir ya. Parkir seperti itu. Oke, namanya emiten hotel ya seperti ini kan gitu. Oke, udah selesai. Terus kita langsung lihat ke sini, guys. Kita bandingin sama Suite Bell Hotel atau Suite ya. Kita bandingin sama Suite. Di sini kalau kita lihat harga KDTN itu adalah EPO-nya sekitar 140 sampai 160. Dan untuk harga bukunya tuh cuma 30, guys. Jadi kalau misalnya KDTN tuh EPO di 140, itu langsung PBV-nya 4,6. Nah, ternyata itu sama loh kayak Suite. Untuk saat ini PBV-nya. Kita lihat Suite di sini. Nah, berarti Suite itu kan juga ARA ya. Suite itu ARA 1 kali tok guys. Ternyata ya memang harganya udah mahal sih. Tapi kalau kita lihat di sini Suite itu EPO-nya jauh lebih mahal daripada KDTN berarti. Betul ya? Karena PBV yang saat ini aja di harga yang sekarang di 111 itu PBV-nya itu udah 4 kali. Berarti saat dia itu ke harga EPO di harga 200 berarti PBV-nya 8. Nah, kalau kita lihat dari situ ya mungkin aja ya. Mungkin aja nih ya dibawa ke PBV-nya kayak Suite waktu IPO lah. Beggar ya. 200 lah, 200-an lah. Karena kan ini udah waran 180. Misalnya dia 140. Berarti waran 180. Ya minimal arah 1-2 kali lah kalau Suite ini. KDTN nih harusnya sih. Oke, terus untuk DER-nya guys. Untuk DER-nya aman ya, hutangnya aman. Terus untuk di sini bahkan Suite aja utangnya 100%. Ini cuman 50. Untuk ROE-nya ya kecil sih ya. Masih gede Suite ROE-nya. Ya, tapi profitnya lumayan sih. Kalau hotel sih lumayan segini, guys. Kalau yang lain masih rugi ya. Sahid, Fit, SNLK itu kayaknya masih pada rugi deh. Nah, ini KDTN sama Suite sama si EAS masih mending gitu ya, ada untungnya. Oke, IPS-nya segini, guys. Mas pilih di sini untuk caps-nya itu kecil ya, 140 miliar ya. Ini miliar lah. Iya, 140 miliar. Kalau di 160 ya 160 miliar. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau saya sih ikut kan saya Epo Hunter, guys. Kalau saya ngomong ya ikut semua.
Tapi kalau ini ya mungkin arah 1-2 kali saya lepas ya, karena dapat buaran biasanya, dan harganya PBV-nya udah tinggi. Takutnya kayak sweet dilongsorin guys, takut sweet gini. Ini dilongsorin ngeri ya, kena air base kayak gini kan stres kita ya. Kalau misalnya Mas Boy ikut IPO sweet terus nggak dijual di sini, stres ya dibawa ke sini guys. Nah, takutnya seperti itu ya, arah 1 kali juga lah seperti itu, karena harganya juga udah terlampau mahal, itu nggak mungkin kalau naik guys. Saham kayak gitu ini nggak mungkin, PBV-nya udah tinggi gini nggak mungkin naik. Ya mungkin IPO euforia habis itu banting guys, pasti seperti itu ya, Mas Boy harus hati-hati ya. Tapi arah sekali udah mending lah, di atas 180 di 200 lah udah TP. Oke, mungkin itu dari Mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.